Ya, kita lanjutkan. Jadi dari rumusan apa namanya, saya tulis ulang aja. Luasnya adalah 2 delta X kali fungsi XI ditambah dengan 2 delta X kuadrat kali 3 fakultet fungsi double aksen XI, ya. Kita lihat di sini, ini ada 3 fakultet, berarti ada 1 kali 2 kali 3 berarti 6. Di sini ada 2, berarti tinggal 3, ya. 2 delta X fungsi XI di sini adalah sepertiga, ya, delta X kuadrat per 3 fungsi delta XI, ya, itu. Ya, di sini ada apa namanya omega, ya, dari sisa, yaitu sebenarnya 2. Itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nilai dari turunan kedua XI itu kalau kita apa namanya ditulis dalam bentuk diferensial terpusat, ya, seperti yang di semester 1, ya, ditulis dalam bentuk diferensial terpusat menjadi fungsi double XI itu sama dengan fungsi XI min 1. Ini nanti selanjutnya akan ditulis fungsi min 1, ya, dikurangi dengan 2 fungsi XI ditambah dengan fungsi XI plus 1. Kalau ini tadi min, ini plus, ya, plus 1 dibagi dengan delta X kuadrat. Ini turunan kedua. Kalau turunan ketiga berarti nanti 1, 3, 3, 1 dibagi delta X pangkat 3. Turunan keempat berarti 1, 4, 6, 4, 1. Ya, kayak apa namanya Bernoulli, ya. Itu. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil adalah A, kita masukkan ke persamaan semula atau sebelumnya, ya, persamaan sebelumnya gitu aja, ya. Sebelumnya didapatkan ini masuk ke sini, ya, menjadi A di titik I, ini di titik I, ya, juga sama. Ini juga di titik I, ya, lupa saya. Karena itu satu bias, ya. AI sama dengan 2 delta X kali fungsi XI ditambah dengan ini, ya, ya, sorry. Perhatikan. Delta X kuadrat ini dibagi delta X kuadrat. Jadi hilang, ya. Ya. Jadi delta X kuadrat per 3 kali fungsi double aksen, ya. Ini sendiri fungsi double aksen adalah yang ini. Sehingga kalau ini dikalikan ini berarti delta X-nya hilang.
Karena di sini delta X kuadrat, di sini dibagi delta X kuadrat. Ya, sehingga hasilnya ini hilang sepertiga. Saya tulis oh, sebentar dulu. Delta X pangkat 3, sorry, ini pangkat 3, maaf, ini pangkat 3. Kita lihat di situ pangkat 3 ya. Maaf, saya keliru. Jadi perhatikan di sini delta X pangkat 3, ini juga pangkat 3 ya. Maaf, saya keliru ya. Delta X pangkat 3 ya. Jadi ini di delta X pangkat 3, di sini ada delta X kuadrat, sehingga tinggal delta X, akibatnya menjadi delta X per 3 ya, tinggal 3/3 kali fungsi XI, selanjutnya ditulis FI ya, kemudian XI min 1 ditulis FI min 1 dan seterusnya ya. Kali fungsi I min 1 ya, min 1 dikurangi 2FI ditambah FI plus 1 ya. Begini ya, itulah yang disebut dengan Simpson aturan sepertiga, atau kita tulis di sini AI sama dengan ini, kita masukkan ini ada delta X, kemudian di sini delta X, jadi kita masukkan ke sana menjadi ini, kalau ini 2 berarti di sini per 3, berarti nanti ada 6, sehingga nanti dijabarkan sendiri di rumah ya, mudah ya. Yang jelas ini delta X nya dengan ini jadikan 1 menjadi delta X per 3 ya. Ini jadikan delta X per 3, berarti ada 6 fungsi XI ya. Nah, di sini ada minus 2 fungsi XI, berarti tinggal 4 ya. Jadi kalau di sini dijadikan per 3, ini kan jadi 6 delta X, 6 kali fungsi XI, di sini ada minus 2 fungsi XI, jadi tinggal 4 ya. Sehingga ditulis menjadi fungsi XI, fungsi I min 1 ditambah 4 fungsi I ditambah lagi dengan fungsi I plus 1. Inilah apa namanya metode Simpson ya. Nah, di dalam apa namanya metode Simpson, karena di sini ada per 3 ya, jadi makanya metode Simpson sepertiga, diberi tambahan nama sepertiga karena ada delta X dibagi dengan 3. Pada pemakaian satu pias, di mana delta X itu sama dengan B min A dibagi 2. Jadi nanti ininya apa? Ininya diambil di tengah-tengah ya, per 2. Maka persamaan dapat ditulis, ingat ini hanya satu pias ya, nanti ada yang banyak pias ya. Itu adalah AI sama dengan B min A ya, batas kanan batas kiri dibagi dengan 6 ya, ini satu pias, dikali dengan fungsi A ditambah 4 fungsi C
ditambah fungsi B. Ya, begini. Nah, kemudian saya berikan contoh lagi ya. Contohnya contoh soalnya adalah hitunglah I sama dengan seperti tadi ya, 0 sampai 4, kemudian E pangkat X dx. Itu berarti kalau kita menggunakan satu bias, itu kita rumusnya adalah AI, jawabnya AI sama dengan B min A, berarti 4 kurangi 0 ya, dibagi dengan 6 tuh, fungsi A 4 fungsi C fungsi B. Nah, tinggal masukkan aja 4 kurangi 0 ya, 4 kurangi 0 dibagi 6 dikali fungsi A nya adalah 0 ya, itu adalah E pangkat 0 dikali dengan 4 fungsi dari tengahnya, berarti di tengahnya adalah 2, berarti E pangkat 2, kemudian ditambah E pangkat 4. Dah, hitung sendiri di kalkulator ya. Demikian pula kemudian untuk fungsi apa namanya banyak bias itu caranya sama, ini diulang-ulangi ya, nanti akan ketemu. Untuk metode Simpson sepertiga banyak bias ya, itu adalah integral dari A sampai B dari fungsi X dx sama dengan tadi AI, jadi A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya ya, sehingga kita dapatkan A sampai B fungsi X dx itu sama dengan A nya adalah 1A X per 3 fungsi, kita lihat 1 berarti fungsi 0 ditambah 4 fungsi 1 ditambah fungsi 2 ya, kemudian ditambah lagi delta X per 3 tambah 1 fungsi 1 4 fungsi 2 ditambah fungsi 3 ditambah lagi delta X per 3 fungsi 0, 1, 2, 4 fungsi 3 ditambah fungsi 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Begitu mudah, saya kira tinggal memasukkan saja ya, apa namanya, kalau itu nanti dijumlah hasilnya adalah delta integral dari A sampai B fungsi X dx sama dengan delta X per 3
Begitu fungsi A ditambah fungsi B ditambah, saya tulis di sini karena ini habis ya, itu 4 kali sigma mulai dari 1 hingga n-1. Maaf tempatnya kurang, saya tulis agak menjorok ke sini ya. Nih ya contohnya ya, maaf agak belok. Jadi hasilnya adalah integral dari A sampai B fungsi X dx sama dengan delta X per 3 kali fungsi A ditambah fungsi B ditambah 4 kali sigma I mulai dari 1 hingga n-1 fungsi xi, kemudian ditambah, ingat ini 4 ini 2 ya, sigma I mulai dari 2, jadi nanti yang genap-genap ya, 2, 4, 6, kalau yang ini yang ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Fungsi xi demikian. Ini yang untuk metode Simpson banyak bias ya. Itu